Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, gimana kabar Anda hari ini? Saya berharap apapun problemnya, yang penting semangat harus tetap nomor satu. Tidak boleh baper-baperan. Ya, nggak ada ceritanya takut-takutan. Oh, ini dengan ini, nggak ada ceritanya gitu loh. Ya, yang penting Anda harus tetap semangat, tetap berpikir optimis, dan jangan lupa untuk selalu memohon sama Yang Kuasa, minta petunjuk di balik masalah-masalah yang ada. Oke, kali ini saya mau membahas soal galbay pinjol terbanyak nomor 2 di tahun ini. Kalau kemarin yang saya temukan 228 juta, kalau sekarang 100 juta. Dan habis itu ditambah lagi dengan bagaimana cara menghapus data per akhir Januari 2024 ya. Ini pinjolnya untuk pinjol legal semuanya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dari Anda dan dukungan dari Anda sangat berharga banget untuk perkembangan channel ini ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda juga pengen untuk memfollow saya, konsultasi langsung juga dengan saya, boleh. Itu ada Instagram yang ada di pojok bawah Anda boleh DM saya, tapi jangan lupa untuk di follow dulu, ikutin dulu, supaya saya tahu mana yang pantas untuk saya jawab, yang layak untuk saya jawab pertanyaannya, dan mana yang tidak. Karena banyak akun fake yang nyemplung ke sana ya. Dan yang belum sempat mensupport tahun kemarin, karena ini sudah tahun 2024, apakah sudah layak Solusi Hutang untuk didukung, disupport? Kalau sudah layak, silahkan saya beri kesempatan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini gagal bayar terbanyak nomor 2 yang saya temukan per 2024 di bulan Januarinya ya. Tapi kita belum tahu nih bulan Februarinya seperti apa nanti terbanyaknya. Tapi selama bulan Januari ada yang 228 juta dan sekarang ada yang 100 juta. Oke, kita bacakan pertanyaannya dan saya munculkan di sini, dan nanti kita juga menjelaskan tentang menghapus data. Oke. Bang, hutang pinjol saya sudah mau mencapai 100 juta. Gali lobang, tutup lobang terus. Rasanya ingin galbay, sudah nggak sanggup lagi bayarnya, Bang. Nah, ini menjawab sebenarnya buat teman-teman semuanya. Kenapa saya selalu sampaikan sama Anda, jangan gali lobang, tutup lobang. Karena gali lobang, tutup lobang bukan solusi. Saya mengarahkan Anda, lebih baik Anda gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, daripada Anda gali lobang, tutup lobang. Karena lobang yang kecil itu kalau terus-terusan kita gali, itu akan lebar. Kalau sudah lebar, Anda akan bingung sendiri. Dulu sebelum hutang Anda mencapai ke 100 juta, kenapa Anda tidak sadar gitu loh? Kenapa Anda malah berasumsi, oh gampang ini, saya untuk lunasin pinjol ini, saya ambil aja pinjol itu ya, melunasi pinjol itu saya ambil lagi pinjol berikutnya. Kalau sudah ada pemikiran seperti itu, siap-siap Anda akan berada di titik di mana Anda akan kewalahan nantinya. Anda akan berada di titik di mana Anda akan mentok nantinya. Kenapa kementokan itu terjadi? Karena semakin sering Anda menggali, pada akhirnya galian Anda akan berada pada titik akhir. Tidak ada lagi galian Anda yang membuahkan hasil. Tidak ada lagi pinjol-pinjol yang mau mencairkan. Setelah itu barulah kesadaran dan pemikiran normal Anda muncul kembali. Ingatlah untuk mendata hutang-hutang yang telah tergali selama ini. Begitu didata dan dijumlahkan, nilainya sangat fantastis. Stres apa tidak? Ketakutan apa tidak? Kecemasan apa tidak? Pasti dong. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, nominalnya sudah cukup luar biasa. Bahkan kita bekerja selama 1 tahun pun belum rasanya terkumpul uang sebanyak itu. Makanya buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana, yang hari ini masih telat bayar di 1 atau 2 aplikasi, tolong tahan di posisi itu kalau Anda menyatakan tidak mampu bayar. Jangan Anda terfokus
kapan DC datang ke rumah, sebar data atau tidak, menghubungi di luar kondar atau tidak, resiko-resiko paling berat, buang semua itu dulu. Karena itu adalah pemicu untuk diri Anda gali lubang tutup lubang. Apalagi Anda yang tidak mampu jujur dengan keluarga. Ya, demi supaya si DC tidak datang ke rumah, supaya orang tua tidak tahu, supaya suami tidak tahu, Anda nekat-nekatan untuk minjam di pinjol lain. Ini harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Saya nggak melarang Anda, tapi besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam dunia yang sangat dalam. Makanya lebih baik ya, tapi kalau Anda nggak bisa saya larang ya apa boleh buat. Endingnya akan seperti ini. Tapi selagi pemikiran Anda masih bisa normal, sebisa mungkin tolong hentikan gali lubang tutup lubang. Ya, cara menghentikan gali lubang tutup lubang, Anda jangan lagi menakuti diri Anda sendiri dengan apakah sebar data atau tidak, DC datang ke rumah atau tidak, telat berapa lama mau dikunjungi, menghubungi di luar kondar. Jangan Anda pikirkan ini lagi. Setelah itu coba cari momen-momen tertentu untuk Anda jujur sama orang tua, sama suami, supaya Anda mendapatkan dukungan secara internal. Ini lebih bagus dan lebih besar manfaatnya daripada ada keluarga yang mau melunasi hutang Anda. Justru supportan ini lebih bagus banget gitu loh. Makanya Anda cari supportan internal dari keluarga. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan kacau. Dan bagaimana kalau kita sudah terlanjur terjebak ini, Bang? Hutang kita nominalnya sudah sangat fantastis. 100 juta, oke. Sudah sampai di 100 juta. Sebelum sampai di 100 juta itu sudah berapa ratus juta juga duit yang Anda habiskan sampai Anda berada di limit yang seperti ini. Paham itu dulu. Ya, selama ini Anda membayar dengan lancar, tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Bahkan Anda rela-relakan untuk tidak makan demi membayar hutang ini. Alhasil ini nggak pernah lunas, nggak pernah selesai. Sampailah akhirnya hari ini Anda sudah berakhir, tidak ada lagi aplikasi yang mencairkan satupun. Sehingga tidak bisa lagi menggali buat ke depannya. Pergerakan untuk membayar pun terhenti sampai di sini. Ingat, resikonya cuma satu, BI checking. Ya, itu menanti Anda. Kita nggak boleh jadi orang egois. Kita menyatakan tidak mampu bayar, kita harus mempersiapkan diri dengan resikonya. Apa resiko lain di luar dari BI checking? Mungkin diteleponin terus-menerus dengan berbagai macam drama yang diberikan oleh debt collector. Kalau Anda bermentalnya tidak kuat, Anda boleh putus komunikasinya. Ya, Anda nggak sanggup membaca WhatsApp, Anda boleh hapus WhatsApp Anda. Nggak sanggup dengan email, boleh ganti email Anda. Apakah kita salah, Bang? Tidak ada yang salah. Yang penting kita masih mengakui bahwa kita berhutang. Hanya saja kita tidak mampu bayar hari ini bukan unsur disengaja, tapi memang faktalah yang mengarahkan kita untuk tidak bisa lagi membayar. Ya. Habis itu muncul lagi pertanyaan, ya. Cara untuk lepas dari pinjol, Bang, tolong saya diteror terus-terusan dengan kata-kata tidak senonoh. Anda lihat di sebelah sini. Kalau teroran itu dengan kata-kata kan sesuai dengan poin yang saya ucapkan. Teroran ya pasti melalui WhatsApp, pasti melalui SMS. WhatsApp dan SMS ini dikebatkan karena adanya nomor, karena adanya kuota, karena ada nomor aktif yang bisa dihubungi. Seandainya hal itu sudah Anda putus, pasti teroran dengan kata senonoh pun tidak ada lagi. Ya, tinggal Anda mempraktekannya di sana. Mau apa tidak Anda mempraktekkan ini dengan memutus komunikasinya, jawab sendiri dan langsung praktekkan. Oke? Habis itu, Bang, caranya gimana menghapus data pinjol? Menghapus data yang ada di pinjol tidak semudah yang kita ucapkan. Kenapa saya bilangin seperti itu? Data yang mau kita hapus yang paling sebenarnya adalah data soal ketakutan yang ada dalam diri ini. Yang diri kita atau pemikiran kita tidak henti-hentinya memikirkan kapan DC datang ke rumah. Ini yang perlu kita hapus. Bukan data yang ada di sistem pinjol. Walaupun data di sistem pinjol itu sudah terhapus, belum tentu ketakutan yang ada dalam diri Anda. Jadi kalau Anda ingin menghapus data yang sebenarnya, mulai dari menghapus ketakutan yang Anda alami hari ini. Kalau nggak, semuanya percuma. Kalau Anda bilang Anda hanya ketakutan karena telepon, karena WhatsApp dan karena email, semua ini bisa kita ganti dan bisa kita reset. Tapi belum menjamin ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda akan hilang begitu saja.
Makanya saya bilangin, kalau Anda pengen tahu cara menghapus data yang sebenarnya, mulai hilangkan ketakutan yang ada dalam diri Anda, putus semua komunikasi yang berkaitan dengan pinjaman online hari ini. Ya, tapi yang paling terpenting, diri Anda kendalikan, pemikiran Anda kendalikan. Begitu pemikiran Anda membawa ke sesuatu yang nggak mungkin, membawa ke sesuatu yang mengarahkan Anda malah berpikir lebih, segera alihkan pemikiran Anda ke tempat lain. Misalnya Anda bisa refreshing, bisa berkumpul dulu dengan orang-orang sekitar Anda yang bisa membangkitkan kembali semangat Anda. Jangan hanya berdiam diri, duduk di kamar dan dihantui rasa takut. Ya, Anda harus lawan semua ini. Tapi kalau Anda berharap mencari hapus data yang sebenarnya sampai ke pinjol, saya sudah bilangin, hapus data itu jasa penipu. Belum ada sejarahnya sampai detik ini orang menghapus data di pinjol, kecuali hanya menipu. Kalau ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, mendingan contoh kayak saya. Saya bisa, contohnya, saya bisa menghapus data. Ngapain saya bantu Anda? Mendingan saya pergunakan KTP saya untuk minjam pinjol. Begitu berhasil, datanya saya hapus, saya pinjam lagi berikutnya. Berhasil, saya hapus. Itu cara logikanya. Jadi ada yang menawar-nawarkan saat ini, hati-hati. Itu hanya modus penipuan saja. Ya, sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau Anda mau menghapus data, hilangkan ketakutan yang ada dalam diri Anda hari ini. Ya, cuma itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dari ketakutan yang menghantui Anda karena tidak mampu bayar pinjol. Ya, sebisa mungkin putus sumber-sumber yang menjadi sumber ketakutan itu sendiri. Anda harus tahu, ya. Saya selalu berulang kali menyampaikan, satu-satunya ketakutan Anda hari ini ada di handphone Anda sendiri. Putus segala jenis komunikasi Anda dengan pinjol. Habis itu tenangkan diri Anda selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan, dan Anda rasakan perubahannya. Habis itu tetap berpikir positif, tetap berpikir optimis. Jalankan hari-harimu. Apa aktivitas yang bisa kamu lakukan, lakukan, supaya kita mendapatkan penghasilan. Kalau kita hanya seperti ini, menunggu dan dihantui rasa takut, hidup makin hancur loh. Yang ukurannya Anda bekerja tidak jadi bekerja. Yang ukurannya Anda ada kegiatan dan kesibukan yang menghasilkan cuan, gara-gara ketakutan hari ini malah terhambat semuanya. Yuk, ini mumpung masih di awal tahun, ayo kita rubah. Kalau nggak diri kita merubah hari ini, tidak ada orang lain yang akan merubah Anda. Ya, mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, menginginkan jasa-jasa hapus data. Buang sejauh mungkin niat Anda sebelum Anda masuk ke dalam dunia penipuan. Ya, gagal bayar pinjol itu nggak ada yang sulit. Satu-satunya kekuatan pinjol hanya ada di dalam handphone Anda. Selagi komunikasi Anda masih bisa diakses oleh debt collector, ketakutan Anda tidak akan mungkin hilang. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau semua komunikasi Anda sudah tidak terhubung lagi dengan pinjol, ketakutan Anda akan hilang seiring waktu berjalan. Terserah Anda mau yang mana. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.